Shalom jemaat Tuhan, dalam kesempatan PIK ini, Pembinaan Iman Kristen ini, kita mau belajar satu topik tentang persembahan buah sulung yang kita ambil dari Imamat 23 ayat 9 dan 10. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengarkan dan menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan buah sulung. Terus sekalian, mari kita membaca dalam Imamat 23 ayat 9 dan 10. Kalau kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu dan mengumpulkan hasil tanah, berkas gandum yang pertama, kamu tuai harus dibawa kepada imam. Berkas gandum yang pertama kamu tuai harus dibawa kepada imam. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Ya, persembahan berkas gandum yang pertama, buah sulung. Ya. Oke, dalam masyarakat Yunani kuno, bagi orang-orang Athena kuno, persembahan buah sulung disebut sebagai aparke. Ya, aparke. Itu bagi orang Athena kuno. Ya. Nah, kecuali masa perang, persembahan ini sebagai sumber utama bagi dana untuk kuil-kuil Dewi Eleusinian, Demeter, dan Kore. Kecuali masa perang. Ya, kalau masa damai, persembahan ini sebagai sumber utama bagi dana untuk kuil-kuil dewi yang tadi saya sebutkan. Ya. Banyak dari persembahan pertanian dijual oleh pengurus kuil yang hasilnya digunakan untuk mendukung perawatan sehari-hari kompleks kuil. Nah itu, yaitu dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno. Ya. Persembahan buah sulung. Ya. Aparke. Nah, kota-kota tetangga yang di bawah kontrol negara Athena diharuskan untuk memberi persembahan dari panen mereka, ya, yang digunakan untuk memperkaya pemerintah Athena dan mengembangkan kekuasaannya. Itu kota-kota tetangga yang di bawah kontrol negara Athena, ya, gitu. Nah, demos atau warga yang bisa ikut pemilu di Athena mengontrol operasi kuil yang dilakukan oleh dewan pengurus terpilih. Sebab apa yang mereka punya itu diambil dari persembahan dari hasil panen rakyat, ya. Oke. Ya, sehingga dikontrol operasinya, ya, penggunaan uangnya oleh satu badan yang namanya demos, warga yang bisa ikut pemilu di Athena, ya. Selama masa perang atau untuk kebutuhan lainnya, demos akan meminjam uang dari kas kuil. Ya, warga yang ikut pemilu itu akan meminjam meminjam uang dari kas kuil. Ya, itu latar belakang Yunani kunonya. Ya. Nah, dalam masyarakat Yahudi sekarang, ya, perayaan buah sulung adalah pesta orang Yahudi pada awal musim semi, yakni awal dari panen gandum. Ya, celebrating first fruits, perayaan daripada buah sulung, ya. Ya, pada awal musim semi. Nah, biasanya dilaksanakan pada tanggal 16 bulan Nisan. Ini nama-nama bulan dalam kelompok masyarakat Yahudi adalah salah satunya Nisan. Hari ketiga setelah Passover, ya, dan hari kedua dari pesta roti tabragi. Ya. Oke, ya. Nah, dalam perayaan buah sulung tersebut, umat Israel bersyukur akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Bersyukur, ya. Ya, dalam hari perayaan buah sulung itu, maka umat Israel bersyukur akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat, mau tahu, ya, nama-nama bulan orang Yahudi itu apa? Nama-nama bulan orang Yahudi, ya. Itu Shofat, itu Januari Februari, ya. Adar, Februari Maret sampai Maret, ya. Nisan, nah itu Maret April, ya, di mana persembahan first fruit, ya, buah sulung, ya. Iyar April Mei, Sivan Mei Juni, Tammuz Juni Juli, Av Juli Agustus, Elul Agustus September, Tisre September Oktober, Hesvan Oktober November, Kislev November Desember, dan Tevet Desember Januari, ya. Jadi dari pertengahan Desember sampai pertengahan Januari, gitu, ya. Oke.
Nah, selanjutnya. Imamat 23 ayat 9 10 dikatakan, kalau kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu dan mengumpulkan hasil tanah, berkas gandum yang pertama kamu tuai, the first bundle of wheat from each crop, berkas gandum yang pertama yang kamu tuai harus dibawa kepada imam. Itu buah sulung, persembahan buah sulung. Berkas gandum yang pertama kamu tuai, ya itu namanya persembahan buah sulung. Harus dibawa kepada imam. Nah, Ulangan 26 ayat 1-4 dikatakan, apabila kamu sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan sudah berdiam di situ, maka hasil pertama dari segala yang kamu kumpulkan dari tanahmu harus kamu masukkan ke dalam sebuah bakul dan kamu bawa ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Ya. Pergilah kepada imam yang bertugas pada waktu itu dan katakanlah kepadanya, saya menyatakan kepada Tuhan Allahmu bahwa saya sudah masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita. Imam akan menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Ya. Oke. Nah, doa yang menyertai persembahan itu. Ulangan 26 ayat 5-7. Kemudian di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus mengucapkan kata-kata ini. Ya Tuhan, nenek moyang saya seorang Aram yang mengembara, yang membawa keluarganya ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pengungsi. Ketika pergi ke sana, jumlah mereka hanya sedikit, tapi mereka jadi bangsa yang besar dan kuat. Orang Mesir memperlakukan kami dengan kejam dan memaksa kami bekerja sebagai budak. Lalu kami berseru minta tolong kepadamu, Tuhan Allah nenek moyang kami. Engkau mendengar seruan kami dan melihat penderitaan, kesusahan serta kesengsaraan kami. Ulangan 26, dengan kuasa dan kekuatan yang besar kau bebaskan kami dari Mesir. Engkau melakukan mujizat-mujizat dan keajaiban serta menimbulkan kejadian-kejadian yang menggemparkan musuh. Kemudian engkau membawa kami ke sini dan memberikan tanah yang kaya dan subur ini kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, saya persembahkan di sini hasil pertama dari tanah yang kau berikan kepada saya. Lalu letakkanlah bakul itu di hadapan Tuhan Allahmu dan sembahlah Dia. Bersyukurlah untuk segala rezeki yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan keluargamu. Ajaklah orang Lewi dan orang asing yang tinggal di antara kamu ikut dalam perayaan itu. Ya, dalam perjanjian baru, kata persembahan buah sulung disebutkan 7 kali, tetapi secara simbolis, maknanya simbolis, ya, dalam perjanjian baru, ya. Ya. Paulus menyebut Epenetus dan rumah tangga dari Stefanas sebagai buah sulung dari Ahaya, dari daerah Ahaya, ya. Roma 16. Coba lihat di situ ada tanda panah merah, Ahaya di situ, ya. Paulus menyebut Epenetus dan rumah tangga dari Stefanus sebagai buah sulung dari pelayanan di Ahaya. Ya. Ini maksudnya makna buah sulung secara simbolis, ya. Oke, Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama, the first fruit, buah sulung dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi Asia yang dimaksud pada zaman Alkitab ditulis itu Asia yang sekarang kita sebut sebagai Asia kecil, bukan Asia, benua Asia seperti yang kita tahu sekarang, ya. Asia kecil seperti tanda panah merah itu, ya. Jadi sekarang Asia disebut sebagai Asia kecil. Jadi Asia yang disebut zaman dulu pada zaman Paulus itu sekarang disebut sebagai Asia kecil, ya. Jadi ini adalah bagi keluarga. Salam kepada Epenetus, saudara yang kekasih, yang adalah buah pertama, buah sulung, ya. Ini pemakaian istilah buah sulung menunjuk pada buah pertama dari hasil pelayanan, ya. Pelayanan penginjilan, ya. Oke. Nah, 1 Korintus 16 ayat 15b. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama atau first fruit, buah sulung yang bertobat di Ahaya. Maksudnya seperti buah sulung dari bagian panen yang lebih besar. Demikian pula pribadi-pribadi itu adalah orang-orang pertama dari banyak petobat yang akan terjadi di daerah tersebut. Maksudnya gitu, ya.
Seperti buah sulung dari bagian dari panen yang lebih besar, demikian pula pribadi-pribadi itu ya adalah orang-orang pertama dari banyak petobat yang akan terjadi di daerah tersebut. Ya, maksudnya gitu. Oke. Yakobus menyebut umat yang percaya Tuhan Yesus sebagai anak sulung di antara semua ciptaannya. Anak sulung dari semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung atau first fruits. Anak sulung di antara semua ciptaannya. Maksudnya seperti tumpukan bulir-bulir gandum dipisahkan untuk Allah, untuk Tuhan. Demikian pula umat yang percaya telah dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Itulah buah sulung dalam pemahaman jiwa-jiwa baru itu. Ya, jiwa-jiwa pertama yang bertobat di daerah tertentu. Ya. Oke. Nah, persembahan buah sulung digenapi dalam Tuhan Yesus. Nah itu. Persembahan buah sulung digenapi dalam diri Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 20. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, first fruit dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus, ya, Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, first fruit. Ya. Maksudnya kebangkitan Yesus telah membuka jalan bagi kebangkitan manusia lainnya. Satu kali pada hari kiamat semua manusia diawali dengan orang-orang percaya lebih dahulu akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Pertama dialah pribadi yang pertama dibangkitkan, ya, dari antara orang mati, maksudnya gitu, ya. Secara signifikan, Yesus disalibkan pada hari Passover. Jadi kebangkitannya adalah pada hari ketiga, tepat pada tanggal 16 bulan Nisan. Jadi hari raya buah sulung, nah itu maksudnya. Ya, itu signifikan sekali tuh. Oke, apa relevansinya bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru? Relevansinya apa? Persembahan buah sulung ini. Ya. Pertama, mengingatkan umatnya akan Kristus sebagai penggenapan dari persembahan buah sulung. Penggenapan dari persembahan buah sulung. Jadi persembahan buah sulung itu mempunyai makna simbolis. Kristus sebagai penggenapannya, ya. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung yang menandakan pasti akan adanya kebangkitan pada hari kiamat. Nah itu. Pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan oleh satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang akan membangkitkan semua. Pertama-tama orang yang percaya kepadanya, ya, umat Tuhan, ya. Jadi karena kebangkitan Kristus merupakan buah sulung, ya, yang menandakan pasti akan adanya kebangkitan pada hari kiamat, ya. Yohanes 15 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi semua manusia yang pernah hidup di dunia ini akan dibangkitkan. Cuma ada orang, yaitu umat Tuhan yang telah berbuat baik apa? Berbuat baik yang utama, perbuatan baik yang utama adalah percaya Yesus sebagai juru selamat, ya. Mereka akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Jiwa dan tubuh yang diperbarui akan diberikan hidup yang kekal, ya. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, ya. Oke. Ya, relevansinya bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru, persembahan buah sulung. Yang kedua adalah adanya buah sulung, yakni jiwa pertama yang bertobat di suatu tempat, menandakan akan adanya panen jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Allah di lokasi tersebut. Nah ini suatu hal yang penting. Ini makna yang bersifat dengan penginjilan. Ya, adanya buah sulung dari satu tempat, ya, yakni jiwa pertama yang bertobat di suatu tempat, menandakan akan adanya panen jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Allah di lokasi tersebut. Ya, ya ini satu gereja yang punya pengalaman luar biasa, yaitu GKJ Desa Kenalan di daerah Magelang. Ya. Nah ini kisah, ya, seorang bapak yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menjamah tubuh istrinya yang sebenarnya sudah hampir meninggal dunia.
sudah masuk ICU, tapi Tuhan jamah tubuh daripada ibu itu dan sembuh. Dan akhirnya kesembuhannya membawa orang-orang di kampungnya, di daerah desa Kenalan Magelang itu bertobat, akhirnya didirikan gereja yang pertama di situ. Ini sebagai buah sulung, ya. Ibunya, sang ibu itu sebagai buah sulung, ya. Oke. Nah, relevansi pada buah sulung bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru yaitu yang ketiga, mengingatkan umatnya untuk mengutamakan Tuhan pada waktu menerima berkatnya. Jadi mengutamakan, kalau kita menerima berkat, ingat, ya, kita utamakan dulu Tuhan yang memberikan berkat, ya. Beri seberkas gandum, bukan seluruh panen, seberkas gandum yang terbaik bagi Tuhan. Beri seberkas gandum, yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini bukti daripada kelompok anak-anak Tuhan di daerah Mojowarno yang namanya unduh-unduh, persembahan mempersembahkan buah sulung, ya, dari panen mereka sebagai petani, ya. Nah, ini lelang untuk pekerjaan Tuhan itu buah sulung, ya, sampai sekarang masih dilakukan, ya. Beri seberkas gandum, bukan seluruh panen, yang terbaik, berkas gandum yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Oke. Nah, yang keempat, relevansinya bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru, mengingatkan umatnya untuk memberi persembahan dengan sukacita kepada Tuhan, jangan memberi persembahan dengan terpaksa, ya, tapi memberi persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Ulangan 26 ayat 10-11. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing di tengah-tengah kamu, bersukaria, bukan bersedih hati. Karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Jadi berikanlah persembahan buah sulung itu dengan sukaria, dengan sukacita, dengan sukaria, ya, sebagai hasil pertama dari berkat yang Tuhan sudah berikan, ya, kepada kita umat Tuhan, ya. Oke, umat Kristen memberi persembahan dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi beri dengan sukacita, bukan terpaksa. Beri dengan sukacita, ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Oke, relevansinya yang kelima bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru. Yang kelima adalah mengingatkan umatnya untuk memberi yang terbaik, jangan yang sisa. Yang terbaik bagi Tuhan, jangan yang sisa. Bilangan 18 ayat 12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan gandum, yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Maksudnya ini Tuhan berikan kepada hamba-hambanya yang melayani di bait Allah. Jadi yang terbaik, jangan yang sisa, yang terbaik, ya, berikan yang terbaik. Contemporary English Version dikatakan, for example, when the Israelites bring me the first batches of oil, wine, and grain, you can have the best parts of those gifts. Ini janji Allah kepada para hambanya yang melayani di bait Allah, ya. Karena umat Tuhan memberi yang terbaik. Dan dikatakan you can have the best parts of those gifts. Kata janji Tuhan kepada hamba-hambanya, kalian akan mendapatkan bagian yang terbaik dari semua persembahan umat Tuhan, ya. Oke, relevansi bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru. Apakah umat Kristen perlu memberi buah sulung kepada Tuhan? Nah, itu. Jawabannya ya. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Itu umat Kristen, ya. Bukan keseluruhan hasil panen atau gaji. Nah, itu penting. Bukan keseluruhan hasil panen atau gaji. Bukan keseluruhan dari hasil panen atau gaji pertamanya, tapi seberkas yang terbaik. Seberkas gandum dalam tanda kutip, ya, yang terbaik. Persembahan tersebut harus dilakukan dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut, dengan sukacita, ya.
Nah, yang ketujuh, apakah persembahan buah sulung sama dengan persepuluhan? Nah ini. Ya. Sama nggak persembahan buah sulung dengan persepuluhan? Tidak, ya, tidak. Persembahan buah sulung tidak sama dengan persepuluhan. Imamat 27 ayat 30. 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan adalah untuk Tuhan. Itu persepuluhan. 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan adalah untuk Tuhan. Itu persepuluhan. Ya. Nah, sekarang kita sedikit saja membahas tentang persepuluhan. Ya, yang tidak mengembalikan persepuluhan akan didatangkan hama pelahap oleh Tuhan. Ya, bagi umat yang tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan akan didatangkan hama pelahap oleh Tuhan. Ya. Malaikat 3:10, bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana, ujilah aku. Wah, Tuhan tuh sampai berkata, menantang, uji aku. Maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang berkat, segala yang baik. Jadi kalau kita mengembalikan persepuluhan, uji aku, kata Tuhan. Ya. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumi. Pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Itu kalau kita mengembalikan 1/10. Tuhan bahkan berani menentang, uji aku. Ya. Aku tidak akan membiarkan serangga merusak hasil bumi. Jadi Tuhan akan singkirkan wabah. Ya, wabah. Ya. Jadi sama sekali tidak rugi kalau kita mengembalikan 1/10. Tidak rugi. Bahkan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberkati kita. Ya, sekali lagi motivasi kita mengembalikan 1/10 bukan untuk menerima berkat berkelimpahan dari Tuhan, bukan. Tuhan sudah memberkati kita. Kita hanya sekedar mengembalikan yang miliknya Tuhan itu. Tapi Tuhan sebagai Tuhan yang maha kaya, maha punya segala sesuatu, Tuhan tidak akan berhutang kepada siapapun. Ya, seperti gitu. Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan membalas dengan berlipat ganda. Itu ya. Oke. Yesus tidak menghapuskan persepuluhan. Sebagian orang Kristen, sebagian pendeta berkata, oh itu kan persepuluhan tuh hukum Taurat. Kalau kita orang yang sudah percaya Tuhan, orang Kristen, nggak perlu lagi mengembalikan persepuluhan. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menghapuskan persepuluhan. Coba kita lihat ya ayatnya. Matius 23. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura, rempah-rempah seperti selasi, adas, manis dan jintan pun kalian beri 1/10 kepada Tuhan. Padahal hal yang terpenting dalam hukum-hukum agama seperti misalnya keadilan, belas kasihan, kesetiaan tidak kalian hiraukan. Nah itu. Sebagian orang cuma sampai di situ. Padahal kita lihat yang bagian lain. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan, ya. Tanpa melalaikan yang lain-lain juga. Jadi kasih persepuluhan itu jangan dilalaikan gitu. Ya, lakukan keadilan iya, tapi jangan melalaikan mengembalikan 1/10. Oke. Nah, persepuluhan digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Persepuluhan digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Berilah persepuluhan dari gaji, bunga di bank dan penghasilan lainnya. Ya, seperti yang kami lakukan juga. Ya, saya pribadi sudah melakukan persepuluhan sejak kelas 3 SD. Dari apa? Dari uang saku. Uang saku yang orang tua saya berikan, saya kembalikan 1/10. Ya terus dilakukan sampai kuliah, sampai melayani. Ya. Dan persepuluhan bukan hanya dari gaji, tapi dari bunga di bank. Kita taruh uang di bank, kita dapat bunga, kasih 1/10 dari bunganya. Ya. Atau penghasilan lainnya. Sekarang anak-anak muda punya penghasilan lainnya lewat shopping lewat jualan di lewat jualan di media sosial ya. Ada berkat. Ya, kasih 1/10. Segala berkat yang diterima. 1/10-nya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Oke. Nah, terakhir ada yang lain selain dari persembahan buah sulung dan persepuluhan. Nah ini, ada yang lain. Dari persembahan buah sulung dan persepuluhan, apalagi yang lainnya? Nah ini sekalian. Nah ini Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara, Allah sangat baik kepada kita, itulah sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu, tubuhmu
sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Nah ini, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkanlah Allah membuat pribadi menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Jadi apa? Selain kita mengembalikan buah sulung, persepuluhan jangan lupa persembahkan tubuhmu. Apalagi kau masih muda, persembahkan tubuhmu, talentamu untuk pekerjaan Tuhan. Engkau bukan dipanggil jadi pendeta, tidak semua orang dipanggil jadi pendeta ya. Hanya kelompok orang-orang tertentu, yaitu lain lagi. Sebab the calling of God itu beda-beda bagi tiap orang Kristen. Tapi baik yang businessman, baik yang kerja, karyawan, ya, semua yang sebagai guru juga, semua dipanggil untuk mempersembahkan tubuhnya, ya, sebagai korban yang hidup, bukan korban yang mati. Jangan tunggu waktu kita sudah lemah, sudah sakit-sakitan, baru kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Oh jangan. Biarlah jadilah guru Kristen yang baik. Di dalam profesimu engkau bisa memuliakan Tuhan lewat profesimu. Jadilah bisnismen Kristen yang baik, lewat kariermu engkau bisa memuliakan Tuhan dari kariermu itu, dalam kariermu, dalam penghasilan kariermu, ya. Engkau sebagai karyawan biasa, biarlah engkau bekerja dengan baik dan kau muliakan Tuhan dalam pekerjaanmu, sebab tubuhmu kau persembahkan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kau lakukan dan kau katakan semuanya memuliakan Tuhan, ya. Sehingga hidupmu selagi engkau masih hidup, masih kuat, engkau bisa menjadi korban yang hidup, the living sacrifice untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini suatu hal yang dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah, ya. Jangan ikuti norma-norma dunia ini. Muliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup. Baik di tempat kerjamu, tempat bisnismu, dalam tempat studimu, dalam pergaulanmu, dalam rumah tanggamu, muliakan Tuhan, ya. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan tentang persembahan hidup, persembahan materi, persembahan hasil bumi. Tuhan, Engkaulah yang punya segala sesuatu, dan apa yang kami miliki cuma kami pinjam untuk sementara. Tuhanlah yang punya segala sesuatu, dan kami diminta Tuhan untuk mengembalikan sebagai buah sulung dan memberikan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih. Kami serahkan waktu kami serahkan hidup kami, talenta kami yang semua dari Tuhan. Kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.